Saya belum pernah menggunakan ijazah saya S3 untuk tujuan publik. Jadi sebenarnya orang-orang ini yang sekarang lagi ribut resek ini ya, iya, ini salah gitu. Karena masalahnya tidak menggunakan itu. Tidak menggunakan itu untuk kepentingan publik. Saudara ini bisa diterangkan ahli di bidang apa? Ya, pada pokoknya. Saya selama ini menekuni bidang disebut sebagai telematika. Telematika adalah kependekan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Klakson 98. Semakin ditindih semakin berbunyi. Hari ini kita akan membahas ataupun mereaksi satu pernyataan yang cukup menarik perhatian publik. Roy Suryo disebut menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah menggunakan gelar doktornya untuk kepentingan publik. Pernyataan ini kemudian memunculkan banyak pertanyaan karena selama bertahun-tahun masyarakat mengenal Roy Suryo sebagai sosok yang kerap hadir di ruang publik sebagai narasumber, komentator, hingga saksi ahli dalam berbagai perkara. Oke, tak perlu berlama-lama, kita simak videonya. Penting untuk semuanya. Saya belum pernah menggunakan ijazah saya S3 untuk tujuan publik. Jadi sebenarnya orang-orang ini yang sekarang lagi ribut resek ini ya, iya, ini salah gitu. Karena masalahnya tidak menggunakan itu. Tidak menggunakan itu untuk kepentingan publik. Saudara ini bisa diterangkan ahli di bidang apa? Ya, pada pokoknya. saya selama ini menekuni bidang disebut sebagai telematika. Telematika adalah kependekan dari telekomunikasi, media, dan informatika. Sidang Citizen Lawsuit Solo 18 Februari 2026. Itu nama saya di situ. Dr. Arani Roysona, Magister Kesehatan. Dr. Arani Roysona. Dokter, sangat jelas ya teman-teman. Lalu dia mengaku sebagai ahli tele. Nah, pertanyaannya sederhana. Kalau memang gelar akademik itu tidak pernah digunakan untuk kepentingan publik, tadi sudah sangat jelas ya teman-teman, dalam berbagai sidang dia menyatakan dirinya sebagai doktor. Nah, ini kan sudah menggunakan gelarnya untuk kepentingan publik. Kalau memang gelar akademik itu tidak pernah digunakan untuk kepentingan publik, lalu bagaimana publik selama ini memandang kapasitas yang ditampilkan sehingga ketika memberikan keterangan di media maupun di persidangan. Nah, di video tadi sudah sangat jelas ya teman-teman bahwa Roy Suryo itu berbohong lagi. Masa kita mau percaya sama orang ini? Telematika. Pengakuan dia sendiri. Begitu juga Rismon yang katanya kuliah di Jepang. Universitas Jepang itu sendiri yang membantah. Kami tidak pernah mengeluarkan ijazah seperti yang ditunjukkan oleh saudara Rismon katanya. Harus itukah yang kita percaya? Institusi negara kita abaikan, lalu orang-orang yang berkowar ini yang tidak jelas ini, apakah ini pesanan atau settingan atau apa? Lalu itu yang kita percaya. Akal sehat kita di mana? Kasus ini sebetulnya adalah kasus remeh-temeh, betul apa yang dikatakan. Kalau saya melihat ini adalah kasus murahan dan kampungan menurut saya. Tapi di sini ada banyak permainan. Siapa yang bermain di sini? Inilah. Kalau kami mencurigai ini memang Roy Suryo ini adalah orang yang tidak benar. Ketika dia jadi menteri aja menyanyikan lagu Indonesia Raya saja tidak hafal. Pancasila yang hanya 5 sila aja tidak hafal. Lalu itu yang kita percaya. Tapi memang teman-teman ada videonya ya. Saya sudah kehilangan akal sehat seperti itu. Kalau mau Gimana Roy Suryo pada saat itu tidak hafal lagu Indonesia Raya, yang kuliahnya loncat-loncat dari komunikasi ke kesmas dan sekarang tahap apa lagi. Lalu itu yang kita percaya. Jadi justru mereka berdua inilah dia yang ditambah sama dokter yang perempuan itu satu lagi. Ini yang patut kita curigai. Ya, dalam pandangan hukum pidana itu
Roy Suryo memang dikenal luas sebagai figur publik yang sering berbicara mengenai teknologi, telematika, forensik digital, hingga analisis foto dan video. Namun ketika rekam jejak pendidikannya dibahas oleh masyarakat, muncul pertanyaan mengenai keterkaitan antar latar belakang akademik dengan bidang yang selama ini sering dikomentarinya. Yang banyak beredar di ruang publik adalah informasi bahwa pendidikan formal Roy Suryo berasal dari bidang ilmu komunikasi pada jenjang sarjana. Kemudian melanjutkan pendidikan magisternya di bidang kesehatan masyarakat. Dan kemudian doktor di bidang ilmu manajemen. Tentu masyarakat berhak bertanya-tanya, dari mana dasar kepakaran telematika yang selama ini begitu sering diklaim atau dilekatkan kepadanya. Namun, ketika seseorang tampil berulang kali sebagai ahli di ruang publik, standar yang digunakan tentu publik menjadi lebih tinggi. Masyarakat akan melihat rekam jejak pendidikan, publikasi ilmiah, kontribusi akademik, maupun pengalaman profesional yang relevan. Karena itu wajar apabila publik kemudian mempertanyakan konsistensi antara klaim kepakaran dengan rekam jejak yang dimilikinya. Bahkan Roy ini tidak pernah menulis salah satu ataupun bahkan lebih karya tulis ilmiah terkait dengan telematika. Siapa yang menyatakan palsu atau tidak adalah yang mengeluarkan produk itu. Ya, produk itu dari mana? Produk dari UGM. Kalau pihak UGM-nya sendiri menyatakan bahwa itu adalah asli, selesai sudah. Selesai. Ya kan? Tetapi masalahnya dibuktikan dengan sistem polling ATM. Valid, asli, terkini, memadai tidak. Ijazah yang asli ditunjukkan tadi oleh Jokowi divalidasi oleh UGM, menyatakan nggak UGM itu? Ya benar. Saya registrasi ini asli, sah sudah. Artinya singkatnya sebenarnya kasus ini harusnya sudah selesai menurut Prof. Joko. Selesai. Oh, artinya membuktikan proses dan juga membuktikan asli atau palsu itu hal yang berbeda. Berbeda. Ini kan diujikan palsu gitu. Kalau yang palsu berarti kan ada yang tidak palsu kan gitu. Ada yang benar, ada yang palsu, ada yang palsu. Mana ijazah pembanding? Nah pembandingnya apa? Ini ijazah yang dikategorikan palsu, ini ijazah yang asli dilampirkan ke penyidik. Penyidik kan membandingkan itu kan. Dari perbandingan itu dinyatakan dalam lab krim yang dilakukan lab forensik oleh kepolisian. Ternyata lab forensiknya mengatakan identik. Ya selesai. Secara hukum, kapan dugaan itu tetap menjadi dugaan dan kapan itu berkembang menjadi fitnah dan pencemaran nama baik? Ya, dikatakan fitnah itu apabila yang mengatakan bahwa itu palsu adalah tidak sesuai dengan kebenarannya. Gitu. Itulah bagian daripada delik pidana, gitu kan? Karena apa yang disampaikan itu tidak benar dengan disampaikan. Ini jasanya asli, kok dikatakan ke publik palsu? Ini uangnya asli ke warung, ke Indomaret, ternyata kok ditolak? Ini palsu. Nah, itu pidana itu. Nah, simpelnya seperti itu. Yang kedua, apakah Pak Jokowi wajib hadir setiap kali sidang? Nah, Pak Jokowi cukup satu hadir sekali. Wajib mereka cukup satu kali aja. Hadir mereka sebagai saksi pelapor atau yang dirugikan. Selesai satu kali. Berikutnya itu dia boleh mengamati di media, boleh mengamati dalam persidangan, dia hadir di persidangan terus boleh juga. Nah, yang lebih menarik lagi adalah ketika Roy Suryo bersama beberapa pihak termasuk Dr. Tifa menyampaikan keyakinan yang sangat tinggi mengenai dugaan kepalsuan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Bahkan di berbagai kesempatan muncul pernyataannya sangat meyakinkan, seolah-olah kesimpulannya sudah final. Padahal dalam dunia penelitian ilmiah itu keyakinan bukanlah ukuran kebenaran. Yang menjadi ukuran adalah metodologi, yaitu metode penelitian yang baik harus dimulai dari pengambilan sampel yang benar, data yang valid, proses yang dapat diuji ulang, serta kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Disinilah kritik publik mulai bermunculan. Banyak pihak mempertanyakan mengapa analisis dilakukan terhadap salinan ataupun
fotokopi dokumen, bukan terhadap dokumen asli yang justru menjadi objek utama apabila ingin memastikan keaslian sebuah ijazah. Karena itu, apabila analisis ini hanya didasarkan pada fotokopi, tentu hasilnya memiliki keterbatasan yang perlu dijelaskan secara terbuka. Yang menjadi persoalan adalah ketika keterbatasan tersebut justru diikuti oleh kesimpulan yang sangat pasti. Bukankah dalam ilmu pengetahuan semakin terbatas datanya, seharusnya semakin hati-hati pula kesimpulannya, bukan malah semakin yakin. Inilah yang membuat banyak akademisi maupun masyarakat memberikan kritik. Bahkan sejumlah pihak yang sebelumnya berada dalam kelompok yang sama mulai mempertanyakan metode penelitian tersebut. Artinya, kritik ini tidak hanya datang dari pihak yang berbeda pandangan, tetapi juga muncul dari orang-orang yang menilai standar ilmiah harus tetap dijaga. Apalagi isu ini menyangkut nama baik seseorang dan sudah menjadi konsumsi publik selama beberapa tahun terakhir ini. Teman-teman, pelajaran yang paling penting dari polemik ini adalah bahwa gelar akademik tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari kritik. Sebaliknya, semakin tinggi gelar seseorang, semakin tinggi pula tanggung jawab moral dan ilmiahnya. Masyarakat tidak hanya melihat titel yang berada di depan nama ataupun belakang nama. Masyarakat melihat apakah pendapat yang disampaikan benar-benar didukung data, metodologi yang tepat, dan dapat diuji ulang secara objektif. Kalau memang yakin dengan hasil penelitian, tentu tidak perlu takut apabila penelitian tersebut diperiksa oleh para ahli lain dengan menggunakan standar ilmiah yang sama. Ilmu pengetahuan tidak dibangun di atas klaim, melainkan di atas pembuktian, dan pembuktian selalu membuka ruang bagi koreksi. Terakhir, mari kita serahkan seluruh proses ini kepada hukum, kepada aparat penegak hukum dan pengadilan nantinya. Karena pada akhirnya yang akan dikenang bukanlah siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang mampu membuktikan setiap pernyataannya dengan data yang benar, metode yang dipertanggungjawabkan, dan sikap ilmiahnya yang jujur. Akan tetapi teman-teman, saya yakin juga 99,9% mereka tidak punya bukti. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.